ketemu lagi dengan saya Tos Traveling ya. Kebetulan sekarang saya berada di Tamsui, salah satu tempat wisata yang berada di New Taipei City. Ada City, Taipei City, ada New Taipei City gitu ya. Di sini banyak sekali area untuk anak-anak, kemudian untuk family, keluarga ngumpul-ngumpul bersama di sini. Banyak sekali di sini. Kemudian ada sungainya, di belakang saya itu ada sungai, kalau bisa lihat ya. Ini adalah sungai, sungai yang luas, yang di situ ada kapalnya, kemudian ada perahunya. Banyak sekali permainan di sini untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk yang jomblo-jomblo juga memungkinkan untuk main di sini, bisa ketemu jodohnya ya, gitu ya. Ya teman-teman, saya akan bercerita sedikit ya, mungkin 5 menit atau 10 menit atau 15 menit ya, tentang bagaimana pemerintah Taiwan ketika menghadapi COVID ya. Ini jangan bilang ketakutannya berlebih, bukan ya, lebih ke arah karena profesional jadi preventif. Kalau bahasa kita ini risk management atau manajemen risiko. Jadi bagaimana meminimalisir risiko yang terjadi ya, karena segala bentuk pandemi atau segala bentuk penyebaran virus gitu ya, itu bisa berisiko besar dan fatal, dan juga bisa berisiko yang kecil sekali atau mungkin bahkan risikonya itu bisa dialihkan gitu ya. Nah, itu pemerintah Taiwan luar biasa dalam menanganinya. Jadi pertama kali ketika virus itu muncul di Wuhan, pemerintah Taiwan itu preventif dalam menghadapinya ya. Jadi sudah langsung benar-benar protektif. Saya ingat awal-awal dulu kesini itu bahkan orang yang melewati Makau atau sudah pernah dalam 14 hari sebelumnya tuh ke Cina, Wuhan dan sebagainya itu dilarang masuk ke Taiwan ini gitu ya. Kemudian orang yang tidak berasal dari negara yang di blacklist itu ketika masuk ke Taiwan harus karantina pribadi. Kalau tidak didenda begitu ya, di awal-awal begitu ya. Bahkan suatu ketika itu orang yang oke lah punya visa tapi tidak memiliki ARC itu tidak boleh masuk gitu ya. Karena saking bagaimana caranya untuk membatasi virus ini berkembang di Taiwan. Bahkan sudah sekitar 36 hari tidak ada kasus baru yang berada di Taiwan. Itu pun masih diberlakukan. Bagi yang datang ke Taiwan dia harus karantina 14 hari. Kemudian setelah 14 hari, 7 hari berikutnya, jadi totalnya itu 21 hari. 7 hari berikutnya itu harus cek kesehatan, dipantau kesehatannya seperti apa gitu ya. Baru boleh masuk ke aktivitas. Kalau mahasiswa baru masuk ke kampusnya, kalau karyawan pekerja baru boleh masuk ke tempat kerjanya dan sebagainya. Jadi sebelumnya harus karantina 14 hari plus 7 hari pemeriksaan kesehatan secara intensif ya. Seperti itu penanganannya ya. Jadi sangat preventif sekali, sangat ya, penjagaannya luar biasa pemerintah sini untuk mengatasi yang namanya penyebaran virus COVID ini. Agak berbeda dengan yang ada di Indonesia yang kultur masyarakatnya memang cukup agak berbeda ya dengan di sini. Di sini teratur, jadi sepeda motor diparkir di pinggir jalan tuh tidak ada yang ngambil gitu ya. Misalkan topi jatuh begitu juga kita kembali lagi gitu masih ada gitu ya. Karena memang sudah budayanya ya, kita mencontoh ya budaya untuk terkait bagaimana keteraturan hidup, menghormati satu dengan yang lainnya, itu banyak belajar dari budaya Taiwan ini. Bahkan ada cerita, ada temen yang pulang dari Indonesia sudah lama gitu ya, itu tetangganya tidak sungkan-sungkan untuk menanyakan, Bu kamu kan dari Indonesia, sudah berapa lama di sini, apakah sudah karantina dan sebagainya. Jadi antar tetangga itu juga mengecek gitu. Kalau misalkan terjadi kesalahan, misalkan datang kemudian tidak melakukan karantina pribadi, bisa langsung dilaporkan gitu ya. Itu mereka masyarakat sudah sangat paham, sudah mengerti dengan bagaimana penanganan virus-virus gitu ya, virus yang masuk ke dalam Taiwan itu. Maksudnya penanganan mengikuti SOP dari pemerintah gitu ya. Jadi saling mendukung. Indonesia harus belajar seperti itu. Sebenarnya bisalah pandemi ini diatasi di Indonesia itu kalau memang masyarakatnya itu mau mengikuti SOP bagaimana hidup
sehat gitu ya, public health gitu ya. Dengan adanya pandemi, dengan adanya virus seperti ini, cobalah hidup caranya seperti ini supaya tidak menyebar. Kalau tahu menyebar pun itu tidak eksponensial, masih menyebar sedikit-sedikit sampai nanti disembuhkan dan sebagainya, sehingga nanti pandemi itu hilang dengan sendirinya gitu ya, dengan cara hidup sehat. Jadi penting teman-teman kita belajar dari negara-negara yang memang sudah memiliki sistem yang bagus di dalam pengendalian bencana sih sebenarnya ini ya. Cuman bencananya di sini itu adalah bencana yang terkait dengan kesehatan, yaitu penyebaran virus yang cukup menggegerkan dunia ini ya. Kita berdoa semoga keluarga kita semuanya tidak mendapatkan cobaan itu karena cukup berat. Karena bagi orang-orang tua pergi ke rumah sakit itu tidak boleh dikunjungi dan sebagainya, itu cukup berat sekali. Apalagi anak kecil terus kemudian harus masuk ke rumah sakit, tidak ada yang nemani dan sebagainya. Kalau nemani nanti bisa saja yang nemani itu bisa kena virusnya. Cukup kompleks permasalahannya itu ya. Karena itu jaga kesehatan, selalu bersihkan tangannya ketika pulang dari luar begitu ya, cuci tangan dan sebagainya. Pulang dari sekolah cuci semuanya bajunya, langsung mandi. Terbiasalah hidup dengan hidup sehat, menjaga supaya keluarga kita ini benar-benar terbebas dari virus ini gitu ya. Jadi itu teman-teman, bahkan ada juga sekarang ini masih diberlakukan ketika menaiki kendaraan umum ya, masih kendaraan umum yang dalam jumlah massal gitu ya, MRT atau naik bis dan sebagainya, harus menggunakan masker. Saya kemana-mana menggunakan masker ini. Tujuannya untuk apa? Ya untuk supaya kalau misalkan kita ini membawa virus tidak tertular kepada orang lain yang membawa virus tidak menulari kita begitu ya. Walaupun ya itu tadi sudah 35, 36 atau 37 hari kita sudah tidak ada penyebaran kasus baru yang ada di sini gitu ya. Bisa dilihat teman-teman di sini kanan kirinya tetap di area berkumpul ini banyak sekali orang-orang yang di sini ya. Ya terima kasih. Ini mungkin sekilas info tentang bagaimana pemerintah mengatasi. Jadi intinya itu adalah memang pemerintah itu sigap dan jelas SOP-nya seperti apa, disosialisasikan kepada masyarakat, dan masyarakat itu juga menerima gitu ya, menerima apa yang pemerintah instruksikan, kemudian dijalankan dengan bersama-sama gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kondisinya sekarang itu kan sudah disuruh social distancing, malah lari ke mall lah, lari ke saya tidak tahu, pasar juga masih rame, apalagi nanti masuk sekolah, saya tidak tahu nanti kompleksitas permasalahannya ke depan seperti apa jika sampai beberapa bulan ke depan itu masih belum ditemukan vaksin, sementara sudah diberlakukan new normal, tapi masyarakat itu tidak bisa new normal. Masyarakat itu hidupnya dengan cara yang normal ya sudah. Kita nggak tahu nanti bagaimana Indonesia. Kita berharap tetap segera selesai ini virus ini, dan semoga kita mendapatkan kesehatan selalu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.